Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Herdukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips untuk kalian. Di sini saya akan berbagi tips yaitu langkah awal dalam menyiapkan file Microsoft Word untuk mulai menulis skripsi atau tesis. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara menentukan judul skripsi atau tesis, kemudian cara mencari artikel jurnal. Nah, di sini di langkah atau di video yang ketiga saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara mempersiapkan file Microsoft Word yang nantinya akan digunakan untuk menulis skripsi atau tesis. Simak terus videonya. Ya, teman-teman tentu masih ingat ya bahwa kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan judul skripsi atau tesis. Harapnya setelah kita mendapatkan sebuah judul, maka langkah selanjutnya adalah segera menuliskannya dalam bentuk tulisan ya, di dalam bentuk file Microsoft Word seperti itu. Maka di sini kita akan coba praktekkan seperti apa sih cara mempersiapkan file Microsoft Word yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis skripsi atau tesis. Baik teman-teman semuanya, di sini kita langsung saja ya praktekkan bagaimana sih sebenarnya cara mempersiapkan file Microsoft Word-nya. Di sini yang perlu kita pahami bahwa kita harus tahu terlebih dahulu ya terkait dengan panduan atau pedoman penulisan skripsi atau tesis di kampusnya masing-masing. Jadi di sini saya akan mengasumsikan bahwa teman-teman semuanya sudah punya format penulisan skripsi atau tesis sesuai dengan kampusnya masing-masing. Nah, di sini karena hanya sebagai contoh saya sudah siapkan formatnya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kita akan mempersiapkan dokumen baru ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini kita sudah punya dokumen baru. Langkah pertama yang harus tentu kita siapkan adalah mengatur ukuran kertasnya apa. Ukuran kertas sesuai dengan panduan di kampus itu seperti apa. Biasanya adalah ukurannya seperti umumnya biasanya adalah A4 ya, ukuran A4. Kemudian marginnya teman-teman, marginnya ini juga biasanya kalau di kampus kami biasanya menggunakan 4333 ya. Jadi sebelah kiri yang 4, kemudian sisanya yang lainnya adalah 3. Kemudian sesuaikan, tentu saja ini harus disesuaikan dengan kampus masing-masing. Maka di sini saya akan pilih yang biasa saya gunakan. Baik teman-teman semuanya, di sini kita sudah mengatur ukuran kertasnya, kemudian marginnya sudah, maka langkah selanjutnya kita akan fokus pada panduan atau formatnya ya. Jadi kita buka formatnya di sini. Langkah selanjutnya kita coba kopikan saja ini teman-teman. Kita copy semuanya sampai bawah. Kita copy semuanya. Kemudian kita tempelkan teman-teman. Kita tempelkan di dokumen baru kita. Tempelkan di sini. Baik teman-teman, setelah kita kopikan, maka yang perlu teman-teman pahami adalah sampul luar. Itu artinya sampul yang biasanya nanti kalau dicetak, ini kalau misalkan berupa cetak biasanya yang berupa hardcovernya ya paling luar. Kemudian di dalamnya biasanya juga ada sampul dalam seperti itu. Nah, yang dua ini nanti tidak kita masukkan dalam heading ya teman-teman. Heading itu untuk yang membuat daftar isi otomatisnya ini tidak masuk ya. Jadi ini berbeda sendiri seperti itu. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat apa yang sudah kita copy di sini nantinya akan menjadi otomatis ketika dibuatkan daftar isi. Jadi semacam daftar isi otomatis ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya adalah kita blok teman-teman. Dari abstrak sampai daftar tabel ini kita blok. Kemudian di sini kita pilih home ya teman-teman. Kita pilih home. Kemudian di bagian home ini nanti teman-teman pilih yang heading 1. Jadi yang ini heading 1. Nah, ketika kita klikkan heading 1, maka dia akan warnanya berubah teman-teman. Warnanya akan menjadi biru seperti ini dan jenis hurufnya juga berbeda. Maka ini akan kita kembalikan lagi ke seperti semula. Jadi ukuran hurufnya 12, kemudian jenis hurufnya kita ganti menjadi Times New Roman, kemudian warnanya kita hitamkan lagi, kemudian kita bold lagi seperti ini. Tapi ini sudah aktif ya teman-teman, ada tandanya di sebelah sini ya, ada tanda hitamnya seperti itu. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan yang bab 1 sampai bab 5? Maka sama ya teman-teman. Yang kita blok pertama adalah yang ini, nama-nama babnya ya. Bab 1, bab 2, kemudian bab 3 ini kita blok dulu ya teman-teman. Kemudian bab 4
juga bab 5. Ini juga heading 1 ya teman-teman, sama dengan seperti sebelumnya yang di atas. Ini juga masuknya di heading 1. Kita pilih heading 1, kemudian kita warnanya kembalikan ke hitam, kemudian ukurannya kembalikan ke 12, ini hurufnya kembalikan ke Times New Roman, kemudian kita bold lagi seperti itu. Nah, ini sudah kembali, tetapi dia juga sudah aktif seperti itu ya, headingnya sudah 1. Kemudian bagaimana dengan yang ada tanda A, B, C nya dan seterusnya? Ini adalah heading 2 teman-teman. Ini adalah heading 2, maka kita blok. Ini juga kita blok. Ini juga kita blok. Ini kita blok juga. Nah, setelah diblok semua, maka langkah selanjutnya ini adalah heading 2 ya teman-teman. Ini heading 2, maka kita pilih heading 2. Kemudian dia sudah aktif, warnanya sudah berubah, maka kita kembalikan ke warna hitam. Kemudian ukurannya 12, jenis hurufnya Times New Roman. Nah, begini teman-teman. Ini sudah siap ya. Jadi daftar isinya kalau kita misalkan insertkan di sini bagian daftar isi, nanti ini secara otomatis akan mengisi di sini teman-teman, akan isi di sini seperti itu nantinya. Tapi sebelum sampai situ, maka kita coba pindahkan bagian-bagian ini di halamannya masing-masing, di halaman masing-masing. Berarti sampul luar adalah di halaman yang pertama. Nah, ini adalah halaman pertama, itu untuk sampul luar. Maka halaman yang selanjutnya adalah sampul dalam, kemudian halaman selanjutnya adalah abstrak. Cara memindahkannya ditekan Ctrl dan Enter ya teman-teman. Taruh kursornya di bagian depannya, kemudian Ctrl Enter, kemudian dia akan pindah di halaman baru seperti itu. Kita atur dulu agar sesuai di tempatnya masing-masing. Ini juga ntar dia beda-beda halaman ya teman-teman. Ini yang bab 1 juga, bab 2 nya, bab 3 juga, bab 4 dan bab 5. Baik teman-teman, setelah kita tempatkan masing-masing ini di sesuai halamannya, ini bab 5, kemudian di atasnya ada bab 4, bab 3, 2, kemudian bab 1. Maka nantinya teman-teman tinggal mengisikan ya di sini. Artinya misal kalian mau mengisikan latar belakang ya, tinggal diketikkan saja di sini. Ketikkan biasa seperti itu. Nanti bawahnya juga identifikasi masalah, misal tinggal diketikkan saja di sini. Nah, jadi ini tujuannya agar kalian sudah tertata ya, dari awal itu sudah tertata seperti ini. Ketika sudah tertata, maka nantinya kalian akan mudah dalam menuliskan bagian-bagian dari tiap skripsi. Nah, ini biasanya yang perlu diatur adalah ini ya teman-teman. Bab 1 ini biasanya ada di tengah-tengah ya. Ini kita taruh di tengah saja langsung. Kemudian ini juga ya teman-teman bab 2-nya. Jadi nama babnya itu biasanya ada di tengah-tengah. Termasuk ini. Dan ini yang 4 juga kita taruh di tengah-tengah ya. Center. Bab 5 juga di tengah. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang sudah siap ya untuk kita isi sebenarnya. Tinggal kalau teman-teman mau ditaruh di tengah, tinggal di tengah ya sesuai dengan panduannya. Misalkan ini ya abstrak, taruh di tengah maka tinggal dipindahkan di tengah. Ini sesuai dengan panduannya. Ada yang di tengah, ada juga yang di pinggir ya. Baik teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita tinggal membuat nomor halaman yang berbeda ya. Jadi membuat nomor halaman berbeda, nomor halaman yang Romawi dan yang bukan seperti itu. Nah, biasanya yang mulai dari abstrak sampai mulai dari ini teman-teman, mulai dari halaman sampul dalam ini biasanya itu nomor 1 ya, ini nomor 1 Romawi kecil. Ini biasa sampul dalam itu nomor 1 Romawi kecil sampai ke sebelum bab 1 itu biasanya pakai Romawi kecil. Kita langsung saja teman-teman kita praktekkan ya. Maka di sini yang pertama kita harus pisahkan dulu ya teman-teman, pisahkan antara yang mau pakai Romawi kecil dan yang bukan. Caranya mudah teman-teman, kita langsung saja ke bagian ini, ke
ke bab 1. Jadi nanti bab 1 ini akan pakai angka biasa ya teman-teman, 1, 2, 3 ya, angka biasa. Sedangkan yang tadi yang atas itu menggunakan angka Romawi lah. Kita akan memisahkan agar nomor halamannya itu berbeda. Kita taruh di sini kursornya, kemudian kita pilih layout, kemudian kita break, kemudian kita pilih next page ya. Kita pilih next page, kemudian kita biasa kita buat halamannya, nomor halamannya di sini page number biasa, kemudian kita pilih, biasanya nomor halaman itu ada di bawah ya, ini tergantung panduannya juga. Kita pilih yang ini misalkan. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat, maka di sini nomor halamannya itu masih 10 ya. Jadi harusnya itu kan bab 1 pendahuluan ini nomor halamannya adalah 1. Maka ini kita tinggal atur teman-teman. Artinya kita mulai dari start at-nya itu 1. Nah, ketika kita atur start at-nya 1, maka dia otomatis akan berubah. Jadi bab pendahuluannya, bab 1 pendahuluan itu halamannya sekarang sudah 1, dan yang bab 2 itu juga sudah menyesuaikan. Seperti itu. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita membuat nomor halaman untuk yang bagian atas teman-teman. Ini kan seharusnya yang atas itu, yang di atasnya bab pendahuluan itu harusnya akan menggunakan angka Romawi ya teman-teman. Nah, kita langsung dari atas ini kita buat nomor halaman untuk yang bagian atas. Nah, sampul luar ini seperti yang kita tahu ya, kalau sampul luar itu tuh sebenarnya nggak ada halamannya ya teman-teman. Ini tidak ada nomor halamannya, maka kita harus buat agar dia tidak ada nomor halamannya. Dan caranya yaitu kita taruh di sini ya teman-teman, kursornya, kemudian kita pilih layout biasa, kemudian kita pilih break, kemudian kita pilih next page. Nah, kemudian setelah itu sekarang kita tinggal membuat nomor halaman untuk yang Romawi. Caranya sama ya teman-teman, insert, kemudian kita pilih page number, kemudian kita pilih yang jenisnya bottom ya di bawah. Kemudian ini kita ubah ya formatnya biar menjadi Romawi. Kita pilih number formatnya, ini pilih yang Romawi, kemudian ini start at-nya kita pilih dari 1. Nah, ini teman-teman, ini sudah berubah ya 1. Nah, karena tadi ini adalah tergeser ya karena di back break, maka ini kita naikkan teman-teman. Yang sampul dalamnya itu adalah nomor 1 ya, nomor 1 Romawi, maka ini kita naikkan. Nah, ini sampul dalam itu 1. Kemudian bagaimana agar sampul luarnya ini hilang angkanya, nomor halamannya hilang? Maka caranya mudah teman-teman. Ini kita taruh kursornya di sini, kemudian kita pilih yang ini teman-teman, different perspective-nya kita aktifkan, kita centang ya. Nah, maka otomatis halaman sampul luarnya itu tidak ada nomor halamannya, tetapi yang sampul dalam memang itu ada ya teman-teman. Jadi kalau di panduan biasanya sampul dalam itu nomornya nomor 1 Romawi kecil, kemudian abstraknya itu nomor 2. Kemudian sekarang kita prosedurnya ya. Nah teman-teman, di sini sekarang sudah siap ya, ini sudah siap, tinggal kita coba buat daftar isi secara otomatisnya, kita masukkan ya. Kita cari tadi daftar isinya. Baik teman-teman, di sini langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengaktifkan ya daftar isinya tadi. Tadi kan kita sudah dibuat heading semua. Kalau sudah dibuat heading, maka secara otomatis nanti di sini bisa kita buat daftar isinya. Kita fokus kita adalah membuat daftar isi otomatisnya di sini. Ini kan halaman untuk daftar isi ya teman-teman. Nah, kita daftar isinya di sini, maka kita klik reference ya teman-teman, reference. Kita klik, kemudian kita pilih ini teman-teman, table of content. Nah, table of content biasanya kalau saya itu pilih yang kedua ini teman-teman, automatic table 2. Jadi kita pilih yang kedua ini, kita klik saja. Nah, ini teman-teman, secara otomatis poin-poin tadi yang kita udah heading dan kita kasih halaman tadi, maka dia akan muncul di sini teman-teman, secara otomatis ini. Seperti itu. Ini ada yang error ya teman-teman, di sini bagian D ini, oh ini kok ada yang D sama E-nya nyampur ini. Tinggal kita klik saja teman-teman di sini. Nah, kita cek di sini. Dia biasanya itu karena belum ini ya teman-teman, belum dipisahkan, maka dia nyampur di situ. Kita bisa pisahkan di sini teman-teman. Kalau masih dia error ya, kita pisahkan seperti ini, kita enter, maka nanti di bagian daftar isi dia akan normal ya. Jadi ini kalau masih numpuk seperti ini biasanya dia akan jejer ya, seperti kayak tadi.
masih error, ini caranya kita enter saja. Ini juga sama. Kemudian kita kembali lagi ke bagian daftar isi ya. Nah, kita di bagian daftar isi ini kita perbarui ya teman-teman, kita perbarui, kita update tabelnya. Jadi kita pilih update entire table. Ini kita update, maka yang tadinya error, yang tadinya dia jejer teman-teman, yang tadi ada yang B sampai E dan F-nya itu jejer, maka sekarang sudah urut ya teman-teman. Kita lihat dari abstrak, kemudian halaman kenyataan, ini bab 1 pendahuluan, dan ini sudah urut semua ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan daftar isi ini secara otomatis, maka kita dengan mudah teman-teman, kita bisa menuju, misal kita mau ke bagian manfaat, maka tinggal kita klik CTRL, kemudian kita ini diklik sini. Jadi tekan CTRL kemudian diklik, maka kita akan menuju ke link yang dituju. Begitu teman-teman. Jadi ini sudah siap ya, file Microsoft Word-nya sudah siap untuk diisi. Sekarang langkah selanjutnya tinggal teman-teman mengisi bagian-bagian ini ya. Misalkan kita akan membuat mulai dari awal itu latar belakang, ya tinggal teman-teman isikan saja di sini latar belakangnya. Kita ketikkan di sini misal latar belakang, kemudian identifikasi dan seterusnya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengisi semua, jangan lupa agar daftar isinya tadi itu diupdate teman-teman di sini. Ini diaktifkan, kemudian di sini ada tulisan update table. Jadi nanti harus di update ya, entah yang page numbernya atau yang tabelnya. Jadi dua-duanya ini harus dicoba semua seperti itu. Jadi nanti bisa juga nomor halamannya, bisa juga nanti poin-poin yang di blognya mungkin bisa berbeda seperti itu. Nah, nanti tinggal di update terus seperti itu. Nah, ini sudah otomatis. Baik teman-teman, tadi kita sudah praktekkan ya bagaimana cara mempersiapkan file Microsoft Word yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis skripsi ataupun tesis. Jadi filenya sudah siap ya, sudah siap, tinggal kita isi. Jadi teman-teman tinggal mengisinya di setiap sub babnya tadi, tinggal diisi. Apabila teman-teman suka konten seperti ini, silakan berikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe dan juga berikan like dan komentar. Dan juga kalian boleh membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Silakan tinggalkan jejak dan sampai jumpa. Terima kasih.